Segala puji bagi Allah. Yang Allah tidak ridho, hambanya masuk neraka. Jadi Allah itu tidak ridho, hambanya masuk neraka. Nyampe-nyampe Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga semua, kata Rasul. Gak ada yang masuk neraka. Dalam sabdanya beliau melanjutkan, ila man aba, kecuali orang yang gak mau. Pernah suatu ketika saya nemuin sama perempuan-perempuan malam, klub malam. Lalu saya tanya, kalau di akhirat kamu mau gak masuk surga? Saya tanya orangnya mau. Ada nggak kamu yang pengen masuk neraka? Nggak ada, Ustaz. Itu bukti bahwasanya mereka kelak masuk surga semua. Selama mereka umat Kanjeng Nabi masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka. Illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau. Orang-orang yang nggak mau itu bukan berarti mereka yang ngomong saya nggak mau masuk neraka. Bukan. Rasulullah melanjutkan perkataannya setelah Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa man yaba? Ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga? Rasulullah pun memberikan kaidah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti jejak lampahku, yang mengikuti, yang bertaat kepadaku, dakhalal jannah, mereka akan masuk surga. Waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, faqad aba, maka sesungguhnya orang-orang yang semacam ini adalah orang yang gak mau masuk surga. Kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, apapun perbuatan kita selama di dalam kolbu kita masih ada keyakinan tentang wujudnya Allah dan Rasulullah sebagai suri tauladan, tentu kita ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka dan kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri penghuni-penghuni surga itu sebagaimana yang diisyarahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang di saat hidup di dunia penuh dengan bahagia. Panjenengan hidup di dunia sudah panjenengan awali dengan susah, dengan bingung, dengan semrawut, maka sesungguhnya Anda semua sedang mencicipi kobaran api neraka. Karena sesungguhnya kobaran api neraka itu sudah dirasakan oleh kita semua di saat kita masih hidup. Baik rasa takut, rasa ini itu. Lahumul busyra, penghuni-penghuni surga itu al-busyra, penuh dengan bahagia. Jangankan kedatangan nikmat, kedatangan musibah lu, beliau mengatakan ahlan wa syahlan bi syi'ari sholihin. Mereka diuji sama Allah dengan bini yang mecucu. Ini bini kalau saya punya uang mesam-mesem, kalau nggak punya uang wajahnya seperti curut. Mecucu, enggak damai belas. Tapi lelaki yang salih selalu mengatakan ahlan wa syahlan bi syi'ari salihin. Inilah syiarnya Nabi Nuh di saat dicemberuti sama istrinya. Inilah syiarnya orang-orang salih yang selalu dicemoohi, yang selalu digibai, yang selalu kepada bini-bininya. Kelak di akhir yang sering disakiti sama istrinya, berjuta-juta sakit, hanya melinting rokoknya, hanya mengambil rokoknya sambil nonton TV, berdiam saja. Ya Rob, siapa sih yang nggak mau kaya? Hidup saya ini bergelimpangan harta benda. Tapi apa boleh buat, pekerjaan saya yang seperti ini tidak bisa mencukupi anak istri.
Sudah dari tanggal 1 Ramadan istri cemburut. Hanya satu kata. Nyampe suami-suami ini nggak sempat gemuk. Lihat itu bapak-bapak yang kurus-kurus. Subhanallah. Namun istrinya subhanallah gemuk-gemuk. Subhanallah. Seorang suami yang berani segala-galanya. Tidak ada apa-apa, suami masih meletakkan istrinya di dalam gendongannya. Dibawa kemana-mana. Yang gitu. Yang apabila ada kebahagiaan, kamu wajib ikut bahagia yang. Namun apabila ada kesengsaraan, aku nggak ngizinin kamu sengsara. Di saat aku susah, aku nggak menginginkan kamu susah yang. Di saat aku hutang, hasil hutanganku semuanya aku berikan sama kamu. Kamu nggak ngerti dari mana itu uang. Kemudian di waktu aku bersusah payah untuk ngumpulin uang-uang itu, lalu aku tidak bisa menyelesaikan hutang itu. Seringkali kami tutupin rapat-rapat. Ada beberapa leasing, debt collector, ada beberapa orang yang mencemooh kami di saat kami harus menyelesaikan hutang. Kamu tidak pernah saya ikutkan. Kemarin tanda tangan di bank, kamu tidak ku ikutkan. Subhanallah, ini loh slogan seorang suami yang mengikuti perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu dengan ma'ruf, dengan baik, dengan pengertian. Subhanallah. Semestinya kaum lelaki ini yang wajib hukumnya untuk meneteskan air mata. Namun air matanya para suami-suami itu sudah kering di dalam kolbunya. Senyumannya yang asli tidak senyum, Bu. Tangisan yang menjerit, nyampe Allah mendengar jeritan para suami. Suara gemuruh para suami di muka bumi ini. Nyampe-nyampe Allah mengatakan, wahai kaum lelaki, aku tidak akan tega memasukkanmu ke neraka. Subhanallah. Kelak banyak suami yang membuka buku catatan amalnya, semuanya baik, semua nggak ada yang dosa. Nyampe suami-suami ini mencari di mana aku tidak puasa Ramadan. Padahal dia sering meninggalkan puasa Ramadan. Di waktu Ramadan mereka tinggalkan itu puasa demi anak istrinya. Subhanallah, namun tidak ditemukan. Lalu suami-suami ini matur sama Allah, ya Rob, bukankah dulu aku pernah kerja bangunan, kami tidak puasa ya Rob, kami meninggalkan sholat, di mana dosaku? Apa kata Allah? Allah pun senyum, wahai hambaku, wahai kaum lelaki, sungguh jeripayahmu, keringatmu, engkau membanting tulangmu, susahmu dari ujung rambutmu nyampe ujung kakimu, semuanya adalah pelebur dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Subhanallah. Subhanallah. Nyampe-nyampe banyak kaum lelaki, banyak kaum suami masuk surga. Di dalam surga mencari istrinya tidak ditemukan. Lalu suami ini gak jadi masuk di kamar-kamar yang mewah, megah seperti istana, lebih indah daripada istananya Nabiullah Sulaiman. Semua keinginannya dicukupin semua. Bidadari cantik semuanya ada semua. Setiap menggerenjetkan artis-artis yang cantik langsung dihadirkan nama Allah. Suatu ketika suami ini duduk seorang diri, lalu berpikir, ya Rob, walaupun istriku dulu sering menyakitin aku, setiap hari raya pengen tiba pasti cemberut. Ya Rob, saya kok kangen ya Rob. Subhanallah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, wahai kaulaku, wahai para kaum lelaki, wahai kaum suami, istrimu sedang ku hajar habis-habisan di neraka. Tubuh-tubuh mereka rontok semua. Daging-daging mereka sudah bertebaran di api neraka. Tulang-tulang mereka sudah hancur berkeping-keping ku adab. Dulu istrimu itu nyakitin kamu, nggak usah diingat-ingat lagi. Ini adalah waktunya untuk berbahagia, bersukaria. Udah itu, kamu pilih perempuan-perempuan siapa. Kamu menginginkan siapa. Yang satu ini jangan kau inginkan. Istrimu jangan kau inginkan. Namun suami ini meneteskan air mata. Ya Rob, dulu di waktu aku hidup di dunia, kebahagiaanku semua kutumpahkan kepada istri-istriku ya Rob. Kutumpahkan semuanya untuk istriku ya Rob.
Susah payahku, ceritanku di dalam kolbu ini hanya untuk istriku ya Rob. Namun saat ini, hadirkan istriku di tempat ini ya Rob. Tetesan air mata seorang suami di surga mengetuk ars, mengutuk lauhil mahfud. Allah pun melipur lara kepada suami ini. Didatangkan wanita-wanita cantik, lebih cantik dari semuanya. Namun lelaki ini menangis, terus menangis. Ya Rob, sungguh Rahman dan Rahimmu segala-galanya dalam hidupku ya Rob. Wanita-wanita ini tidak bisa menyembuhkan kangennya sama istriku. Walaupun selama hidupku disakiti sama istri. Seringkali istriku menyakiti, gak pagi, gak siang, gak malam. Aku habiskan uang dompetku untuk istriku. Istri masih cemberut sama aku. Saat ini ya Rob, ku maafkan semua kesalahannya ya Rob. Semua kesalahan istriku dari pernikahannya sampai kadang-kadang istriku gugat cerai sama aku sudah ku maafkan ya Rob. Allah pun masih tidak memberikan, mengangkat istrinya saking banyaknya kesalahan istri kepada suami. Subhanallah. Allah pun mendatanginya. Wahai para suami, nikmati apa yang kau inginkan. Aku tidak ridho atas kelakuan istrimu dari sejak kau nikah nyampe engkau tua, nyampe istrimu wafat. Aku tidak ridho mereka telah menyakiti dari ujung rambutmu nyampe ujung kakimu, wahai kaum lelaki. Namun lelaki ini tidak bisa merasakan apa-apa, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau hadir di hari Jumat di saat nadroh Allah, melihat kepada Allah. Lalu sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk mendekati kepada suami yang semacam ini. Dihibur, diajak jalan-jalan di pertamanan-pertamanan surga. Namun lelaki ini tetap tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah, kepada malaikat Malik, wahai Malik, carikan wanita yang namanya ini di pintu ini, di tempat neraka ini. Subhanallah. Ini loh kasih sayangnya seorang ayah, seorang suami yang berani segala-galanya. Kasih sayangnya seorang suami tidak hanya sekedar di dunia saja. Namun kelak di saat suami-suami itu ada di surga, yang diingat-ingat, yang disebut-sebut istrinya. Subhanallah. Padahal di saat mereka hidup di dunia seperti dibakar dari ujung kaki terus nyampe ujung rambutnya. Sosok istrinya yang menjengkelkan, sosok istrinya yang tidak pernah membahagiakan. Seakan-akan hidupnya tidak pernah merasa diberi uang sama suami. Subhanallah. Malaikat Ridwan pun mencari dan mencari, terus mencari. Namun istrinya, daging-dagingnya sudah berserakan semua. Dicari, dipanggil nama itu istri. Lalu membentuklah sebuah komponen-komponen manusia. Lalu dipanggil, wahai perempuan, engkau telah dipanggil oleh Allah. Suamimu menginginkan untuk bertemu kepadamu. Kemudian perempuan ini diangkat oleh Allah. Subhanallah. Perempuan ini diangkat, diperintahkan oleh Allah untuk mandi di air kenikmatan surga. Seketika itu setelah mandi, subhanallah, semua organ tubuhnya berubah total, lebih cantik daripada semuanya. Ini adalah seorang suami yang luar biasa. Suami meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban itu demi anak istri. Namun apa yang terjadi? Wanita-wanita itu yang kurang bersyukur, kurang berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh suami. Saya berani mengatakan seperti ini, saya bagian daripada mereka, saya bagian dari seorang lelaki. Dan ini akan terjadi pada kaum lelaki-lelaki, para kaum bapak-bapak pasti akan merasakan yang semacam itu. Semoga saja di pertemuan ini, di majelis yang barokah ini, kita semuanya husnul khotimah.
ikut kajian saya nyampe wisuda selesai. Ikut kajian saya nyampe sanad itu saya berikan sama panjenengan. Tidak perlu aku curhatkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah kekasihku, Allah yang kurindukan. Allah adalah segala-galanya. Yang kuinginkan bukan uang dari panjenengan, yang kuinginkan adalah kesungguh-sungguhan panjenengan. Yang kuinginkan adalah kekreatifan, kedisiplinan, gerak cepat panjenengan. Yang kuinginkan adalah setelah pulang dari tempat ini, sebarkan arba'in. Sebarkan arba'in untuk umat. Alimkan generasi-generasi saat ini. Kita nggak usah pusing-pusing dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Di saat kita mampu untuk menggenerasikan satu pemuda, satu pemudi dengan keilmuan yang tahqiq, dengan keilmuan, dengan pakar-pakar yang hebat, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seisinya. Metode yang saya sampaikan ini adalah metode yang mudah dan ini adalah metode para wali. Beliau